Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin mengomentari video dukun mobil Nunu ya, yang melakukan uji seal karet rem untuk Panther ya, bagian belakang Panther, seal karetnya rem. Seal karetnya rem untuk bagian belakang, untuk entah seal karet yang model apa, penulis kurang tahu. Jadi karet ini kemudian direndam ke minyak goreng dan minyak rem. Dilakukan selama 21 hari. Terus kemudian dilihat hasilnya. Hasilnya adalah sealnya yang minyak goreng lebih besar daripada seal yang di minyak rem. Minyak remnya merek KTB ya. Nah, dari hasil itu kemudian disimpulkan bahwa minyak goreng itu bahaya karena bikin seal melar. Terus kemudian kalau ditaruh di mesin juga bahaya, karena ya itu bakal bikin seal di mesin jadi melar, jadi lumer semua gitu ya. Ya banyak ya yang penulis perlu apa ya jenenge ya, konfrontasikan. Yang pertama adalah ini adalah hasil seal karet untuk sistem rem ya. Ya tentu bahannya beda daripada seal yang dipakai untuk mesin, jelas nggak sama. Karena nggak sama ya sifatnya bisa beda. Seal juga tipenya macam-macam. Kalau kita lihat standar uji API, uji elastomer itu banyak. Elastomer itu melar-melaran ya. Elastomer itu ya pokoknya bahan seal ya. Bahan seal nggak cuma karet tok, banyak. Nah dari uji elastomer itu nggak cuma karet tok yang diuji, tapi banyak. Ya tentu itu kalau olinya memenuhi standar API yang ada logo API-nya, tentu olinya aman untuk seal ya. Yang nggak ada logo API-nya ya nggak ada jaminan aman untuk mesin. Awes, terus dari sisi sealnya sendiri udah beda, nggak akan lah ya seal yang untuk mesin itu bisa apa jenenge, bisa seperti yang ada di sistemnya rem ya, nggak akan lah ya. Kalau penulis sendiri kan sudah beberapa kali penulis sharing ya, bahwa penulis ini menggunakan karet ban dalam untuk ganjal bautnya oli. Dan ya penulis kan laporkan melar ya, dan tetap melar ya, tetap melar. Selama penulis menggunakan karet ban dalam, selalu melar karetnya. Padahal ya penulis pakai oli mesin, bukan minyak goreng. Jadi penulis pakai oli mesin, bukan pakai minyak goreng, tapi tetap aja jadi melar. Walau nggak ada campuran minyak gorengnya pun melar. Maaf penulis nggak dokumentasikan, tapi wes melar lah pokoknya ya. Jadi bahan karet itu mudah melar. Mau pakai oli pun tetap melar.
Ya sekarang sih penulis pakai karet beda lagi. Karet apa? Karet sepatu. Penulis punya sepatu AP boot ya, yang sudah berlubang ya, karena kesuwen dipakai. Ya wis, penulis pakai itu. Penulis gunting, penulis pakai sebagai seal. Dipakai karet itu ternyata sampai sekarang masih utuh, ukurannya sih panjat. Ya lihat aja lah nanti kalau melar ya penulis laporkan ya. Katanya sih karet apa? Wis lupa wis. Karet seal ya, karet seal mesin. Ya namanya karet juga macem-macem loh ya, apalagi seal. Terus itu dari sisi karetnya. Nah sekarang dari sisi yang mengujinya. Minyak rem itu beda dari oli mesin. Minyak rem bahannya macam-macam, tergantung kategorinya. Penulis lupa gimana, tapi ada dot 3, dot 4, dot 5. DOT ya, sorry, DOT 3, DOT 4, DOT 5. Kalau nggak salah DOT 4 itu beda sendiri bahannya. Nah bahan yang beda ini tentu menghasilkan respon yang berbeda juga untuk sealnya. Jadi makanya kan ada warning ya, kalau kendaraan sudah pakai minyak rem DOT 4, DOT 3 yang banyak. Kalau sudah pakai DOT 3 nggak boleh pakai DOT 4. Kalau sudah pakai DOT 4 nggak boleh pakai DOT 3 atau DOT 5. Kalau nggak salah kayak gitu. Nanti penulis coba cari detailnya bagaimana. Tapi yang jelas minyak rem itu beda dari oli mesin. Bahannya beda. Kalau DOT 3 setahu penulis dari bahan glikol. Kalau DOT 4 mungkin PAG, mungkin silikon. Entah yang mana penulis lupa. Yang jelas seal yang dibutuhkan untuk sistemnya, untuk kendaraannya itu beda juga. Kalau sampai menggunakan minyak rem yang salah, efeknya ya sealnya rusak. Karena seal dirancang hanya untuk tipe minyak rem tertentu. Jadi ini juga mengindikasikan bahwa apa yang diuji coba itu beda dengan yang terjadi di mesin. Jadi nggak bisa disamakan uji untuk minyak rem dengan uji untuk oli mesin atau untuk mesin. Nggak bisa disamakan. Terus yang berikutnya adalah dari bahan minyak gorengnya. Awalnya ya bagus ya, mau coba Bimoli, karena Bimoli ya paling enggak rekomendasi kan mereknya. Sayangnya saat uji coba yang dipakai adalah minyak kita. Dan minyak kitanya juga nggak jelas buatan siapa. Kalau katanya sih dia bilang ujinya boleh pakai sembarang minyak goreng. Nah dari penulis dan banyak pro lain yang sudah coba pakai campuran minyak goreng sebagai aditif oli mesin, itu beda ya, beda merek, beda. Jadi ada merek-merek yang enggak direkomendasikan, seperti merek Xania, merek Fortune, merek Sofia, merek Golden Bridge, merek Resto, merek apalah, banyak ya yang enggak direkomendasikan. Artinya apa? Artinya bisa aja kemungkinan
minyak goreng yang dipakai itu adalah dari pabrikan yang bermasalah, yang minyak gorengnya memang bikin kompatibilitas, bikin masalah kompatibilitas. Salah satu contoh efek samping dari pakai minyak goreng yang tidak rekomendasi adalah seal rembes. Jadi kalau misalnya terjadi melar seperti itu, ya bisa aja dari minyak gorengnya. Nah, itu dari minyak gorengnya. Nah, sekarang dari cara pengukurannya, penulis merasa aneh ya. Bronya ini kan punya banyak saya sebenarnya seal ya. Mengapa kok cuma ambil 2? Mengapa kok dua-duanya dilelepkan semua? Harusnya ada 1 yang tidak di treatment. Jadi 1 yang nggak diapa-apakan, 1 rendam di minyak rem, 1 rendam di minyak goreng. Dengan begitu jadi bisa tahu, karena apa? Cairan itu nggak cuma bikin mengembang toh, ada yang bikin kisut. Nah, ini harus jaga-jaga. Jangan-jangan yang terjadi bukannya minyak gorengnya bikin karetnya melar, tapi minyak remnya bikin karetnya kisut. Karena lihat aja ada bentuknya yang di video itu, yang bentuknya masih utuh, kayaknya yang dari minyak goreng ya. Yang dari minyak rem kok kayaknya sudah bentuk gak normal lagi ya. Ya inilah jadi sumber ketidakjelasan. Ya sayangnya bronya sendiri bukan profesional, bukan yang bener-bener nyoba-nyoba banyak minyak goreng gitu ya, tapi yang coba-coba toh. Caranya ambil kesimpulan juga ya langsung jeder gitu ya. Padahal kalau minyak gorengnya rekomendasi ya, ya oke tuh. Bahkan untuk minyak rem, penulis contohnya motor Honda Beat, penulis kasih minyak rem atasnya tok, wis bawahnya enggak. Ya buktinya remnya masih oke itu sampai sekarang. Yang jadi masalah adalah dari kampas rime tok. Kampas rime yang ya maklum lah ya, buatan AHM, merek AHM ya, jadi nggak bagus. Pertama kali penulis pakai minyak goreng di bagian atasnya itu, yang pertama berubah apa? Pompa respon tuas remnya. Kalau sebelumnya, sebelum pakai minyak goreng itu sampai mendelep, sampai enggak kalau ditekan gini kan normalnya kalau dalam keadaan berhenti sekalipun itu enggak sampai mentok kan ya. Ditekan keras sekali itu ya, enggak sampai mentok kan. Nah kalau di Honda Beat itu sampai mentok, tapi tekanan terasa kurang. Setelah penulis kasih minyak goreng bagian atas itu, soalnya nggak bisa ngetrennya bawah, maklum saya awam, yang terjadi adalah nggak mentok lagi. Selain nggak mentok, jadi nggak membal, jadi seakan kantong udaranya itu hilang. Sebelumnya kayak membal gitu ya, jadi ditekan kayak neken balik gitu kan. Nah setelah pakai minyak goreng enggak, tekanannya lebih solid. Selain lebih solid juga nggak ambles lagi. Dan tentu ya kalau dibandingkan dengan glikol, minyak goreng itu titik didihnya jauh lebih tinggi. Kalau glikol paling cuma 130 derajat Celcius ya. Kalau minyak goreng ya bisa sampai 300 derajat Celcius. Jadi kampas rime kaliper panas sekalipun
nggak mendidih minyak gorengnya. Artinya nggak, resiko remblong itu kecil sekali. Ya tentu kalau misalnya pingin yang bagus ya, yang solusi beneran, itu adalah pakai DOT berapa ya, DOT 4 atau 5 apa gitulah, lupa, nanti penulis cari lagi. Jadi pakai minyak rem yang sintetik, yang bukan glikol, itu dia lebih kuat. Ya cuma itu tadi, masalahnya sama, kompatibel enggak dengan seal-seal yang ada. Soalnya kalau enggak kompatibel ya sealnya rusak, entah melar, entah kisut, seperti itu. Ya sebenarnya minyak goreng sendiri ya butuh perhatian khusus, karena bisa jadi butuh seal tipe tertentu untuk paling aman pakai minyak goreng. Ya yang jelas hasil uji tersebut mengabaikan terlalu banyak faktor, sehingga ya menurut penulis kurang akurat lah. Harusnya perlu diteliti, harusnya ngukur pakai penggaris itu ya, nggak cuma di akhir toh. Waktu awal-awal itu, awalnya ukurannya berapa, ukurannya juga nggak ditunjukkan loh ya. Dia cuma ngomong bilang yang pakai minyak goreng 2 ml lebih besar, wes 2 mm ya, sorry, 2 mm lebih besar. Tapi dia nggak ngomong sing asli nih ukurannya piro, lah bikin penasaran loh ya. Entah ya penulis akan melakukan uji itu atau enggak. Penulis sendiri pernah melakukan uji untuk seal valve, penulis gunting-gunting, nggak ono bedanya ya, nggak kelihatan bedanya ukuran apa, ketebalan atau apa, nggak berubah. Padahal itu wes dipanggang, namanya minyak panas, itu akan bakal sangat mereaksikan seal valve sendiri dekat dengan mesin, dekat dengan ruang bakar, panasnya ya tinggi. Jadi kalau dipanggang wes simulasi olinya sangat panas lah. Tapi penulis sama sekali nggak mendeteksi perubahan ukuran seal, ketebalan sealnya itu tetap, padahal udah dipanggang panas. Dan itu pakai macam-macam, ada bim oli, ada oli mineral, ada oli full sintetik apa, Amsoil sama Redline kalau nggak salah. Yang jelas nggak kelihatan bedanya. Nah kalau karet ya beda lagi. Kalau karet ceritanya yang lain. Nah sekarang butuhnya untuk apa dulu? Kalau untuk mesin ya maka karet yang diuji ya harus karet untuk mesin. Penulis sih kepikiran mau coba karet untuk sealnya pompa apa jenenge, sealnya water pump ya, sorry, pompa radiator. Masalahnya sealnya pompa radiator yang penulis lihat juga model padat ya, model yang sulit bereaksi. Kayak yang punyanya Honda PCS itu kan sering di-share tuh. Karetnya model karet keras, bukan karet ya, itu mungkin ya. Sorry, itu mungkin bukan karet ya. Entah model apa, polimer apa tak apa. Pokoknya seal pompa ya, seal apa, water pumpnya radiator. Entah ya, enaknya pakai karet opo gitu ya, yang ukurannya kecil, harganya murah, bisa dicoba. Penulis kebetulan punya banyak minyak goreng, punya banyak ya cukup banyak oli mesin. Penulis masih punya sisanya Eneos molybdenum, bisa dicoba juga. Nanti bakal ya bisa direndam lah, tinggal koyok ya apa hasilnya.
Tapi jelas nggak bisa karet biasa ya, nggak bisa pakai karet yang apa jenenge dipakai di sistem rem, beda, kebutuhannya beda, implementasinya beda. Bingung lah ya, apa ya cara ngujinya ya, pakai seal apa? Soalnya kalau seal untuk mesin, perasaan sealnya atos-atos kabeh ya, sulit untuk lihat perubahan kalau ditaruh di suhu ruangan tok. Yang berubah di suhu ruangan itu ya cuma karet biasa, karet ban dalam kayak gitu, atau cuma perlu karet ban dalam diguntingi ukuran piro gitu ya, direndamkan gitu, apa cukup gitu tok. Kalau cukup itu tok ya wes, penulis coba pakai itu, langsung masukkan ke yang biasa penulis pakai itu, baik yang oli maupun yang minyak goreng. Nanti dilihat hasilnya gimana kalau sudah sebulan gitu misalnya ya. Apa maneh ya wes lah, itu aja dulu. Jadi sayangnya uji yang dilakukan dukun mobil Nunu itu kurang apa ya jenenge, kurang detail ya. Terus banyak ada beberapa salah asumsi dan macam-macam. Penulis ingin tahu beneran dah mekar segitu atau memang minyak remnya yang bikin kisut. Kenapa sampai ngomong bikin kisut? Karena ya itulah contohnya yang PCX 160 kan ada kasus rembes. Kasus rembesnya gara-gara apa? Gara-gara kulan. Kulan itu apa? Glikol. Nggak beda dengan minyak rem. Jadi ya harus diperhatikan juga lah, penting untuk memperhatikan apakah kulan itu kisut atau enggak. Kulan sendiri juga ada yang bikin seal itu kisut. Apa zat opo itu yang di kulan yang dijadikan pantangannya pabrikan Jepang, bola wis lupa. Yang jelas soal cairan itu nggak bisa gampang diuji, sealnya juga nggak gampang. Seal itu memang namanya mengacu ke banyak hal, tapi sebenarnya jenis bahannya beda-beda, jenis bahannya banyak. Ya wes gitu aja lah, daripada molor-molor. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.